Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puja kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu dijadikan kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rasa syukur kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ditampakkan ketika kita taat atas perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mempererat tali persaudaraan di antara kita, ini adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fenomena akhir-akhir ini banyak umat Islam diadu domba. Banyak umat Islam satu dengan yang lain saling mencaci. Umat Islam satu dengan yang lain mereka saling membantai. Umat Islam satu dengan yang lain mereka saling menjatuhkan harga diri. Naudzubillah min dalik. Padahal Tuhan kita sama, Allah. Nabi kita sama, Allah. Kiblat kita sama, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah. Tetapi fitnah yang terjadi di tengah-tengah kita, umat Islam antara satu dengan yang lain mereka saling bertikai. Maka kejadian ini marilah kita pahami, marilah kita kenang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu naqas wa kullan naqasu 'alaika min amba'i rasul man nuthabbitu bihi fuadak. Ibrah, di dalam cerita-cerita para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad diutus, itu banyak pembelajaran. Nabi Muhammad masih dikatakan oleh Allah, wa kullan naqasu 'alaika min amba'ir rasul, aku sampaikan cerita-cerita tentang nabi, tentang rasul kepadamu wahai Muhammad. Tujuannya nutsabbit bihi fuadak, untuk mengkuatkan iman menjadi pencerah yang akan dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada uswah yang lebih afdol daripada yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh perangai yang sangat sempurna. Ini Allah yang mengatakan, bukan manusia atau pejabat manapun. Di dalam diri Rasulullah wajib kita pelajari, wajib kita telaah untuk referensi kehidupan kita. Maka fenomena yang ada di tengah-tengah kita, mari kita segarkan lagi, mari kita telaah lagi, mari kita pikirkan lagi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi haji wada', haji yang terakhir yang ditunaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan para sahabat setelah haji wada'. Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat dan seluruh umat yang hadir, saksinya adalah Ka'bah Al-Mukarramah. Ucapan ini disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya ayuhan nas,
wahai segenap manusia, segenap orang-orang yang beriman, diamlah kalian. Diam kalian. Maka para sahabat satu dengan yang lain juga mengingatkan, diam. Nabi Muhammad mau berbicara, kalian diam semua. Perhatikan apa yang akan disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ayyaumin hadza, apa hari ini? Mereka tahu, para sahabat ini tahu kalau hari ini adalah 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar, Idul Adha. Mereka tahu, tetapi para sahabat tidak mau mengomentari, tidak mau menjawab. Apa sebab? Khawatir kalau Nabi Muhammad ini mau merubah nama atau ingin menekankan sesuatu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena para sahabat melihat kesempurnaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah bertanya, mereka nggak berani menjawab. Maka para sahabat hanya mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka hanya Allah dan Rasulnya yang tahu tentang apa hari ini. Alaisa yaumun nahri? Apakah benar ini adalah nahar, yaumun nahar, Idul Adha? Qalu bala. Para sahabat mengatakan, benar wahai Nabi Muhammad, ini benar. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan, ayu syahrin hadza, apa nama bulan ini? Para sahabat tahu ini bulan Dzulhijjah, tahu. Tapi mereka diam melihat kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu apa hari ini, apa bulan ini. Maka Nabi Muhammad mengatakan, alaisa Dzulhijjah? Apakah ini bukan Dzulhijjah? Qalu bala. Bukankah ini bulan Dzulhijjah? Iya, benar ya Rasulullah, ini bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ayyu balladin hadza? Apa nama negeri ini? Apa nama kota ini? Para sahabat masih tetap berprasangka kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu apa nama kota ini. Ini menandakan sahabat itu melihat kesempurnaan Rasulullah. Tidak melihat sedikit pun pertanyaan itu atas ketidaktahuan Rasulullah, tetapi melihat sempurnanya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mengatakan, alaisa baldatul haram? Apakah bukan ini namanya negeri haram, kota haram, baldah Mekah al-Mukarramah? Qalu bala. Benar ya Rasulullah, ini adalah baldatul haram, ini adalah negeri Mekah al-Mukarramah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ini intinya, memancing para sahabat untuk mendengarkan apa yang diucapkan Rasulullah dan memastikan mereka menjawab apa yang disampaikan Rasulullah dan mereka merespon, mikir apa yang akan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi hurmati yaumikum hadza wa syahrikum hadza wa biladikum hadza, demi kemuliaan hari kalian ini, demi kemuliaan bulan Dzulhijjah ini, demi kemuliaan tanah haram ini, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun bainakum. Ketahuilah, sesungguhnya nyawa kalian satu dengan yang lain haram untuk dibunuh. Harta satu dengan kalian
harta kalian satu dengan yang lain haram untuk dirampas. Harga diri kalian antara satu dengan yang lain haram untuk direndahkan. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah di saat-saat terpenting. Mari kita pahami lagi. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Haram kalian saling membunuh. Haram kalian saling mencuri harta satu dengan yang lain. Haram di antara kalian saling menghina, saling menjatuhkan harga diri antara satu dengan yang lain. Nabi Muhammad pun mengatakan, yubalighum syahid minukum ghaib ila yaumul qiyamah. Sampaikan ucapan ini bagi kalian yang hadir, yang menyaksikan ucapanku ini. Sampaikan, terus kumandangkan sampai nanti di hari kiamat. Jangan terputus amanatku yang terakhir ini. Wanti-wanti setiap masa, wanti-wanti setiap umat, jangan sampai melupakan apa yang telah aku ucapkan ini. Penegasan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita melihat berikutnya Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma syahad. Nabi Muhammad mengangkat tangannya sambil melihat ke Ka'bah dan ke langit, mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan apa yang telah aku sampaikan. Ka'bah sebagai saksinya, bulan ini sebagai saksinya, hari ini sebagai saksinya, aku telah menyampaikan apa yang semestinya aku sampaikan. Ini menunjukkan kalau Nabi Muhammad SAW melarang, mengharamkan antara kita satu dengan yang lain saling membunuh, antara kita satu dengan yang lain saling merampas, antara kita satu dengan yang lain saling mencaci maki, saling menghina, saling menjatuhkan harga diri. Ini yang diwanti-wanti oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai engkau lakukan ini. Nabi Muhammad mengatakan, ala la tarji'u min ba'di dhulalan ba'dukum riqaban ba'd. Apakah kalian akan kembali ke masa-masa sesat? Apakah kalian akan kembali ke masa jahiliyah yang dulu kalian saling bertikai, yang dulu kalian saling merampas harta, yang dulu kalian saling membunuh, yang dulu kalian saling menghancurkan harga diri satu dengan yang lain? Apakah kalian akan kembali ke zaman-zaman jahiliyah? Maka mereka mengatakan, tidak akan kembali ya Rasulullah. Di zaman-zaman ketika kami saling membunuh, ketika kami saling mencaci, ketika kami saling merusak harga diri antara satu dengan yang lain. Hadis ini wajib kita resapi, bahwa yang paling dibenci oleh baginda Nabi Muhammad SAW jika ada umat saling membunuh, jika ada umat saling mencaci, jika ada umat saling merampas harta antara satu dengan yang lainnya. Ini sangat-sangat menyakiti perasaan Nabi Muhammad SAW.